ingat, peristiwa politik itu bukan hanya pemilu. Dia tempel di seluruh masjid anggaran itu. Jangan sampai selesai apa yang disampaikan oleh Prof. Janib, Halmahera sudah jadi profesor karena sudah botak semua. Negara mengakui dan menghargai kesatuan-kesatuan hukum adat dan pusat punya berapa, provinsi punya berapa, kabupaten punya berapa. Nah, dari kabupaten ini distribusinya ke desa pun itu juga tidak adil. Ya, sekarang kau mahasiswa jangan UKT yang kau demo. Yang kau demo itu BLU-nya. Nggak ada lagi State University. UGM tuh kampusnya Bang Tamrin itu sudah jadi BLU. Dong sama aja seperti kampus swasta yang lain. Kita ini ditipu berdiri semua aja. Ditipu di tempat yang terang semua. UI, ITB, UGM, UNAIR, IPB. Itu BLU semua toh. Dong kalau BLU apa? Cari uang. Dong tidak memberikan tanggung jawab ilmu pengetahuan kepada apa yang ada. Jadi masalah kita pasti banyak. Tapi bagaimana menemukan apa yang paling ada di sekitar sana. Dan pendekatannya multi aktor. Tidak bisa hanya Pak Abdul Rahim sendiri, Bang Uli sendiri, Pardin sendiri, kawan-kawan mahasiswa sendiri, enggak. Saya ini sebagai latar belakang aktivis mahasiswa, kadang-kadang nerima adik, kawan-kawan bukan adik-adik. Bung-bung yang terhormat mahasiswa ini sambil garuk-garuk kepala. Mereka ngomong A sampai Z. Ini nggak pakai riset, nulis saja mereka. Undang-undang inilah, undang-undang ini. Risetnya nggak pernah ada. Tapi sebagai orang yang pernah di sana ya terpaksa kita menerimanya dengan apa adanya. Semangat tanpa nalarnya lebih dominan. Empirisismenya lebih dominan. Dan ingat, kami ini bersalah 98 itu salah satunya karena empirisism. Profesor Jenny, kita terlalu dominan empirisism. Kita menganggap segala sesuatu yang buruk ini buruk untuk hari ini. Kita nggak tahu apakah ini masih buruk untuk ke depan. Nah, ayo kita gunakan tadi hidup berakal mati beriman, Kakak Abdul Rahim. Yang kedua, pergeseran politik. Kita hanya menganggap peristiwa politik itu hanya pemilu. Ini kekeliruan fundamental. Teman-teman, nih para politisi, kalian aktivis. Kakak kan juga ketua partai toh? Kakak akademisi. Ingat, peristiwa politik itu bukan hanya pemilu. Ketika mereka nyusun anggaran, apakah itu bukan peristiwa politik? Kenapa tidak pertanggungjawaban seorang bupati, wali kota itu di masjid atau di pasar? Apakah ini pernah dipraktekkan? Ini Pak Ibrahim, seorang yang kita maki-maki itu namanya Ahok itu melakukan ini. Basuki Cahayapurnama itu, ketika dia diboikot besar-besar masalah anggaran, karena dia temukan ada ongkos kirim dari lantai 1 ke lantai 5. Ada ongkos yang kirim, padahal ini satu lantai, satu gedung aja. Harga pensil 15.000. Ini kokoh aku di Glodok jual cuma 2.000. Ini kok bisa 15.000 kalian buat? Dia tempel di seluruh masjid anggaran itu. Di seluruh masjid di Jakarta. Tapi orang cuma tahu aja, dia tidak menjadi collective action. Artinya apa? Dia ingin, bro, kebolongannya di sini. Coba, ini teman-teman mahasiswa. DPR itu cuma dapat 11 triliun dari 3.800 triliun. Coba kalian konversi pakai kalkulator. Berapa sih itu cuma? Kalian suruh bubarkan itu kan? Itu cuma mengelola 11 triliun dari 3.800 triliun. Mereka yang menyusun anggaran. Dan kalau kalian bedah lagi, 11 triliun itu anggota DPR cuma dapat 580 anggota DPR itu cuma dapat 6 triliun. 5 triliun dikelola oleh kesekjenan. Siapa yang, kita ini belum move on dari birokratik heavy. 60% anggaran kita habis diserap oleh birokrasi. Jadi kalau berbicara masalah harus sampai ke akar-akarnya. Sehingga kita bisa tidak Ayu Ting Ting. Kakak Abdul Rahim tahu Ayu Ting Ting? Salah alamat.
Jadi kita teriak A pada si A, ternyata salah. Dong bukan dia, ternyata kakak Ulis bukan kakak Helmi ternyata. Ini hal tim, hal sel, bukan hal tim ternyata itu penting. Pemahaman itu. Jadi Dana yang dikelola oleh DPR itu lebih besar daripada APBD Bangkara. oke, se-Indonesia toh. Kan DPR RI itu kan Indonesia toh. Itu. Maksud saya kan gini, kemarin bulan Agustus tahun bubarkan DPR. Coba teman-teman cek postur APBN dan APBD kita. Siapa yang paling banyak memakai, kalau toh bahasanya kue pembangunan ini, atau porsi itu? Coba cek, verify aja. Enggak, saya enggak bilang itu. Tapi siapa yang paling banyak gunakan? Birokrasi. Bukan eksekutif juga. Birokrasi secara eksplisit. Saya tidak bilang eksekutifnya, enggak. Birokrasi. Politisi ini kayak kakak Ulis, kemarin jadi wabub, toh. Sekarang tidak lagi, toh. Silih berganti, toh. Birokrasi sebelum negara ini bubar, dia masih digaji, Pak. Masih makan gaji, Pak. Iya. Begitu, toh. Berpikir radikal, Pak. Berpikir benar-benar mendalam objektif, Pak. Enggak berpikir artifisial. Cukup AI aja yang artifisial. Posturnya itu, pemanfaatannya itu. Jadi bisa nggak kita mulai dengan peristiwa politik tidak hanya di gedung DPRD. Anggaran tadi. Kenapa kita tidak bedah itu di masjid? Kenapa kita tidak bedah itu di pasar? Kenapa kita tidak bedah itu di warung kopi? Kok aktivis mahasiswa itu yang paling menentukan. Apa puncak dari proses politik itu? The optimum remedium proses politik itu anggaran berpihak kepada yang mana? Itu. Bukan turunkan si A, turunkan si B. Itu dibilang, ini tukar monyet sama bro aja ini. Tukar supir aja ini. Tapi fundamental problemnya tidak terpecahkan. Gitu kakak Abdurrahim. Lanjut, kakak Gunawan. Saya mengapil tata kelola ini, kakak-kakak, Kak Pardin, kakak Nini. Kita fraksi memulai bikin simposium tentang tata kelola tambang di Maluku Utara. Undang semua, duduk semua. Saya ketika bangun Nasdem itu melakukan simposium nasional restorasi Indonesia melibatkan 3.000 orang intelektual seluruh Indonesia. Karena saya sadar betul 2 fondasi Republik ini berdasarkan hasil intelektual exercise. Saya ini separuh Batak, separuh Minang. Jadi saya kan tidak pakai marga karena produk itu. Saya, ibu saya Minang, bapak saya Batak. Jadi kami ini bapak saya itu kontraktor. Begitu otonomi daerah dijalankan, ini orang Batak nih. Habis itu bapak saya jadi pengangguran. Iya, habis itu bapak saya jadi pengangguran. Kalau kita bicara perspektif hijrah, itu yang disampaikan oleh Muhammad. Khutbah Arafah, khutbah terakhirnya. Bro, ini ada Bilal, pesek hidung. Ini bahasanya Muhammad, khutbah terakhir Arafah tuh. Umatku, ini Bilal, pesek hidungnya, hitam kulitnya. Jangan kau diskriminasi karena hal ini. Jangan. Itu pesan Muhammad, khutbah Arafah. Jangan kau pilih kasih atas dasar hal ini. Kenapa Muhammad juga pendatang di Madinah. Dan dia bukan mayoritas di Madinah. Apa basis sejatinya manusia? Integritas, kapasitas, kapabilitas. Saya takutnya kenapa narasi putra daerah ini berbahaya. Indonesia ini ringkih dengan identitas. Ringkih. Begitu itu kita jadikan narasi politik. Bubar jalan. Nih, kalau perspektif saya. Kalau itu dijadikan gorengan politik. Itu terserah ibu bapak semua yang mengerti di sini. Tapi kalau hemat saya tidak bermain dalam frekuensi itu. Maka saya tidak pernah menggunakan di dapil pun saya di demo. Karena saya bukan orang Madura. Saya ini petugas partai. Tapi dapil Madura. Jadi kosmopolitanisme itu penting. Nah, tata kelola ini penting. Tata kelola kita cuma tahu good governance, good corporate governance. Saya kebetulan di Lalah pernah ikut simposium internasional namanya Enlightenment Government. Ada mazhab yang lain ternyata. Ternyata Cina, India, Kanada pakai mazhab bukan good corporate governance. Dia pakai mazhab Enlightenment Government. Tapi kita nggak pernah pelajari itu. Itu tidak pernah hidup. Narasi, referensi itu di kita.
Jadi kalau mau belajar, saya ingin mengajak kakak-kakak di sini, kenapa tidak satu kita buat Poltek Tambang, atau kita kirimkan anak-anak kita tidak hanya ke UPN, tidak hanya ke ITB, nggak hanya ke UNAIR, kenapa nggak kirim ke Amerika sekalian? Aktivis-aktivis mahasiswa nih, kita LPDP cuma 8.000, LPDP cuma 8.000, kecil sekali. Kakak Ulis, orang kirim, India tuh 1 juta orang kirim ke luar negeri, 1 juta orang. Kita yang katanya anggaran pendidikan 20% dari APBN itu cuma kirim 8.000 orang yang dibiayai oleh negara. Dan itu pun subjeknya, itu subjek yang luas, lebar, dan longgar. Tidak ada belajar tambangnya mungkin, tidak ada belajar neurosainsnya, biotehnya. Belajarnya masa belajar ilmu politik komunikasi itu bisa belajar di dalam negeri aja. Coba cek, bisa nggak kita DPRD provinsi ngomong sama gubernur, para wali kota, bupati, DPRD, oke, ini anak-anak di Tobelo, di Weda, kapan bisa kuliah di Amerika? Dengan jurusan spesifik, bukan jurusan ilmu tafsir, Pak. Tapi tambang, Pak. Karena Bupati Morowali waktu itu, Ketua DPD Nasdem, juga kirim orang, 100 orang per tahun. Tapi di Kairo, Al-Azhar, jurusannya ilmu tafsir. Iya, Morowali itu kirim 100 orang per tahun, tapi ke Kairo, jurusannya apa? Hafiz Quran. Tambangnya nggak ada yang kelola. Ini baru hajab sirajab bimustajab. Gitu. Jadi kakak-kakak semua, saya ingin mengajak Kakak Pardin, habis ini kita duduk bikin simposium. Libatkan semua. Duduk sama. Kenapa? Kita butuh common commitment. Kenapa? Kalau tadi dibilang Partai Nasdem unik, nggak cukup kita dengan gelar unik. Puncaknya keberpihakan. Biar ini ketahuan. Ini kadal atau buaya. Ya, kalau nggak Hepeng mengatur negarawan lagi. Kan teman-teman tadi aktivis mahasiswa bilang nih. Oh ini Nasdem unik, segala macam unik. Kita nggak cukup. Nggak butuh gelar unik itu. Yang kita butuhkan, ayo berjuang bersama. Berjuang bersama. Enggak, jangan di sini dia abang-abangan, di luar dia tidak abang-abangan. Ketika pemilu dia, Hepeng mengatur negarawan. Hepeng yang menentukan semuanya. Itu. Doi. Jadi bagaimana untuk kemudian satunya kata dan perbuatan. Ayo kita sama-sama, kakak-kakak juga saling belajar. Selama ini politisinya sering absen, sering DL. Ya nggak perlu kita persalahkan, teman-teman di sana juga. Ya kita dulu sama aja, sama-sama mengakui kesalahan dan dosa kita. Kita perbaiki sama-sama. Itu aja. Kalau kita cari siapa yang salah, itu nanti jangan salahkan bunda mengandung katanya. Jadi ayo kita sama-sama di setiap layer, setiap level, kita pangku komplikasi ini, kita urai. Kenapa? Apa hebatnya demokrasi? Sebagai penutup saya ingin katakan. Demokrasi itu hanya membutuhkan teater kecil. Kakak Abdurrahim masih ingat kenapa Jokowi bisa jadi presiden? Karena narasi Solo. Hebat di Solo. Bisa tidak mengusir orang, menyelesaikan pasar. Apakah keberhasilan di Maluku Utara tentang tata kelola tambang tidak akan menginspirasi banyak hal? Kita cuma butuh panggung teater kecil sebagai best practice yang akan didendangkan, yang akan menjadi rujukan di banyak hal. Jadi, kita nggak dipedulin sama pusat, nggak penting. Sekarang ada ini, bahkan kita bisa jadi rujukan dunia. Ayo kita sama-sama. Mulai kumpulkan, kita susun. Tapi bukan pendekatannya academic approach, bukan. Ilmiah. Ilmiah itu bukan klaim akademis mata-mata. Kakak, saya ini ngomong ilmiah kakak. Berpikir stick, ketat dengan tradisi berpikir ilmiah. Saya ini bukan dukun soalnya. Bukan alu, bukan. Tradisi ilmiah itu milik kita semua. Scientific approach. Karena dunia hanya berubah dengan 2 hal. Ilmu pengetahuan dan keberanian. Kita bisa mengurai ilmu permasalahan ini dengan pengetahuan. Tapi kalau tidak punya keberanian, itu postulasi Kopernik. Ingat tuh. Ini kita ada Kopernikus hebat di sini. Dunia hanya bisa berubah dengan ilmu dan keberanian. Ada ilmu, ada berani. Gitu. Silakan kakak. Ya, lanjut. Pak Dr. Afif. Makasih Bang Ulis. Jadi
Saya juga terhipnotis dengan ulasan dari Kakak Willy tadi yang mengantarkan kita dengan mengajak untuk menghadirkan perspektif baru. Walaupun Kakak Willy tadi di awal sudah mengantar bahwa Kakak Willy tidak bicara soal angka-angka. Tapi pesan dari Bang Ulis bahwa harus ada poin yang di-strike oleh saya, makanya saya kembali pada hal-hal yang disampaikan di awal tadi. Nah, pertama mungkin saya merespon apa yang disampaikan oleh kawan saya, Pak Gunawan. Pernyataan perusahaan harus menjadi aktor pembangunan daerah. Saya belum menemukan kira-kira formatnya seperti apa. Tetapi bahwa kita punya pengalaman. Pemerintah daerah punya pengalaman bahwa dulu dalam struktur APBD itu dananya KPD, kontribusi pembangunan daerah. Itu biasanya berasal dari perusahaan-perusahaan tambang. Tetapi kemudian, kalau tidak salah tahun 2018, sistem mengubah itu. Jadi regulasi memproteksi bahwa kontribusi pembangunan daerah tidak boleh masuk dalam struktur APBD. Itu yang kemudian pengalaman kalau tidak salah di Haltim, Halut, itu temuan oleh BPK, terjadi perdebatan. Jadi problem kita adalah bahwa ada regulasi yang membatasi soal itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak mesti harus berhenti di situ karena regulasi membatasi. Tetapi minimal ada gagasan lain. Contoh misalkan bagaimana rumusan pembangunan di daerah oleh pemerintah daerah itu perlu juga ada musrembang di tingkat di perusahaan misalkan. Sehingga ada connectivity antara gagasan musrembang di tingkat daerah, pemerintah daerah dan perusahaan. Contoh misalkan begini, kalau dana untuk bangun jalan 5 km itu membutuhkan anggaran 5 miliar. Tetapi pemerintah daerah hanya punya 3 miliar. Maka mungkin itu disinergikan atau disinkronkan dengan program perusahaan yang mesti harus diatur. Dan itu saya kira titik pentingnya pada institutional arrangement, pengaturan kelembagaannya. Ini yang mesti harus didorong. Nah, karena kalau berkutat pada soal KPD, ya tadi ada regulasi yang membatasi yang tidak bisa masuk dalam struktur APBD. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan soal argumentasi DBH belum mencerminkan rasa keadilan. Semua kita tahu ini, persoalan ini. Pertanyaannya, lalu apa yang mesti harus kita lakukan terhadap soal itu? Menurut saya ada banyak pemikiran yang coba ditawarkan. Satu tadi yang sengaja disampaikan oleh Kakak Willy tadi, dana antar generasi. Atau dalam istilah lainnya disebut dengan mineral fund. Di beberapa daerah menyebutnya dengan mineral fund, ada juga yang menyebutnya dengan dana abadi. Nah, itu sebenarnya strategi untuk kemudian menjawab kira-kira ketidakadilan dari sisi DBH itu bisa dilakukan dengan cara itu. Yang kedua adalah yang saya sebutkan tadi, fiscal pricing yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan, kalau tidak salah telah diberlakukan di gas kalau tidak salah. Nah, ini di mineral itu belum dilakukan, nikel dan emas dan lain sebagainya. Yang berikut adalah gagasan yang disampaikan berkaitan dengan konsep CCRR, Corporate Community Resource Responsibility. Kalau CSR yang direduksi menjadi PPM saat ini, itu digambarkan seolah-olah hanya mengakomodasi kepentingan manusia saja. Yang tadi Kakak Willy bilang bahwa di mana bawah laut dan lain sebagainya didefinisikan, dikualifisir sebagai warga negara itu. Nah, itu sebenarnya Corporate Community Resource Responsibility itu mengakomodasi tentang tidak saja pada hak alam, tidak saja pada nature right, tetapi juga ada hak manusia di situ. Jadi mengakomodasi keduanya. Jadi ada hak alam dan juga ada hak manusia yang diakomodasi. Jadi perhitungannya di situ. Dengan menggunakan metode mengkonversi nilai kerugian ekologi itu menjadi nilai ekonomis. Itu bisa strategi yang bisa kita lakukan. Terus yang berikut adalah bahwa
pernyataan dari Kakak Janib, problem kita itu adalah eksploitasi yang masif, tetapi DBH yang kembali ke daerah itu tidak setara. Itu problem yang kita hadapi. Nah, selain problem yang disampaikan ini, muncul pertanyaan, kenapa DBH yang balik ke daerah itu tidak setara? Karena memang ada regulasi yang mengatur tentang itu, satu. Yang kedua, karena ada tidak transparansinya dana misalkan produksi dari sumber daya itu yang kita tidak dapat. Padahal base rekon data antara SDM dan Kementerian SDM itu untuk penentuan berapa besar DBH yang dikembalikan ke Maluku Utara. Saya contohkan misalkan berdasarkan data hasil perhitungan total DBH yang mesti harus total DBH Maluku Utara pada tahun 2024 untuk masuk dalam struktur APBD 2025 itu kurang lebih 3,1 triliun. Dibuka 20% oleh pemerintah pusat, dikembalikan ke daerah 80%. Maka mestinya 2,5 triliun. Tapi ternyata dalam pagu TKD tahun 2025 itu hanya 2,1. Itu pun bukan minerba, tetapi akumulasi dari total DBH sumber daya alam. Termasuk dari sektor perikanan dan lain sebagainya. Ada kurang lebih 900 yang itu kemudian tidak bisa diklaim oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya kenapa? Apakah karena tidak memiliki kuasa yang besar untuk bisa menagih atau soal itu? Padahal ini menjadi hak dan datanya telah real soal itu. Terus berkaitan dengan soal tren industri perikanan dengan modal sosial. Sebenarnya kan kita juga punya Maluku Utara. Ada Bari, Babari dan lain sebagainya. Bahkan kalau untuk perikanan, kalau tidak salah Kakatam di Ambon itu ada Sasia kalau tidak salah itu. Tetapi pertanyaannya adalah dengan kondisi masyarakat kita yang base materialism, seberapa kuat kita harus menghadapi tantangan mempertahankan modal sosial yang ada itu. Yang tadi Kakak Willy bilang bahwa nah ini suara dengan apa ini? Wanipiro dan lain sebagainya. Seberapa kuat kita harus bertahan dengan tantangan basis materialisme yang kuat di masyarakat kita untuk mempertahankan. Ini juga soal yang mesti harus kita diskusikan secara bersama. Terus kalau dicermati memang hampir semua konflik itu ya memang base-nya resource. Mau konflik agraria, konflik perebutan sumber daya alam dan lain sebagainya, itu memang basisnya adalah resource. Dan kalau saya mau cerita, kita hampir tidak menemukan bahwa substansi dari kita berkonflik itu adalah resource, itu nyaris kita tidak paham, tidak struktural. Hampir kita tidak menemukan soal itu. Ini yang jadi problem berikutnya. Terus agar supaya tidak liar, mungkin mengoreksi aja bahwa dia tidak 34% pertumbuhan Maluku Utara. Triwulan keempat yang publikasi 31 Januari 2026 itu 29,81% saja. Dan angka ini memang base perhitungannya dengan menggunakan metodologi yang digunakan oleh BPS untuk ini menunjukkan bahwa ada total struktur ekonomi Maluku Utara itu di angka sekian dengan kontribusi yang paling besar adalah industri pengolahan, kemudian pertambangan dan penggalian, dan selanjutnya. Terus koreksi yang kedua adalah angka APBD Maluku Utara itu adalah 17 triliun dengan realisasi 2025 itu 17 triliun dengan realisasi hanya 12 triliun. Kurang lebih itu konsolidasi pagu TKD, pagu APBD Maluku Utara dengan realisasi hanya sebesar 12 triliun. Terus Mirjan, ini soal RTRW. Memang kalau RTRW ini seringkali kalau kelompoknya atau bukan kelompok ya, kalau teman-teman aman, teman-teman walhi itu sering menggunakan argumentasi atau pernyataan bahwa RTRW itu adalah melempangkan jalan atau
memberi karpet merah bagi upaya melakukan revisi atau perubahan dalam rangka untuk pemanfaatan ruang. Jadi kalau ini adalah kalau ini adalah hutan produksi, maka direvisi menjadi areal penggunaan lain supaya kemudian menjadi IUP dan lain sebagainya. Maka ini biasa kalau revisi-revisi RT/RW yang kemudian beririsan dengan kepentingan-kepentingan investasi di daerah. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah kita punya strategi untuk bisa memproteksi soal itu atau tidak? Ruang itu selalu digunakan oleh pemerintah daerah dalam konteks pembahasan RT/RW. Itu kan sebenarnya di ruang-ruang rapat uji publiknya itu dengan melibatkan akademisi yang Kakak Willy tadi, siapa yang bikin AMDAL, siapa yang bikin menyusun RT/RW dan lain sebagainya. Nah, ini KLHS dan lain sebagainya. Nah, pelibatannya tidak masif sehingga aspirasi atau pemikiran itu terbatas pada ruang 4x4 yang digunakan sebagai ruang uji atas RT/RW atau AMDAL itu sendiri. Terus dari Pardin, bahwa daerah dengan kekayaan sumber daya alam, memang yang disebutkan tadi oleh Kakak Pardin dengan mengutip Richard Auty tadi, yang oleh Kakak Willy juga sampaikan, ya memang riset menunjukkan begitu. Daerah dengan kekayaan sumber daya alam itu justru dia terjerembab dalam persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Yang oleh Richard Auty menyebutnya sebagai resource curse itu, kutukan sumber daya alam. Atau fenomena Dutch disease, penyakit Belanda dalam kajian sumber daya alam. Nah, ini kenapa? Karena kita seolah menganggap diri kita ini adalah makhluk paling rasional yang akan mengelola ini sumber daya alam. Padahal sebenarnya kita ini punya bounded rationality. Ada keterbatasan rasionalitas kita. Jadi kalau ekonomi mainstream itu menganggap bahwa orang semua ini itu super rasional, Master Spock. Padahal sebenarnya kalau diuji sederhana saja bahwa kita ini punya batasan rasionalitas. Mungkin saya tanya ke Kakak Nini, kalau Ibu Nini bikin catatan, tolong pi pasar belanja A, B, C, D, atau Kakak Nini berangkat ke pasar dengan catatan mau pi pasar ini beli A, B, C sampai Z. Setelah pulang, Kakak Nini verifikasi apakah ada barang yang dibelanja di luar dari yang ditulis atau tidak ada. Pasti ada. Itu menunjukkan bahwa dalam ekonomi disebut dengan bounded rationality. Ada batasan rasionalitas kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita ini super rasional. Kita ada batasan-batasan rasionalitas. Terus berikutnya adalah kalau kita melihat pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi yang mainstream, maka kita memandang bahwa sumber daya alam itu sebagai input produksi yang harus dikelola. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan ekonomi sumber daya alam, maka sumber daya alam itu harus dipandang sebagai space ekonomi. Dia punya batasan pengelolaannya. Karena itu pemanfaatannya juga harus terbatas. Karena jika dia melampaui ambang batasnya, dia akan memberikan feedback negatif terhadap kondisi suatu daerah. Case yang kita bisa lihat Aceh yang Sumatera kemarin, terus kemudian di Halteng dan lain sebagainya. Itu peristiwa-peristiwa ketika pengelolaan sumber daya alam melampaui ambang batasnya, maka dia memberikan feedback negatif terhadap kita. Itulah yang oleh Richard Auty mendefinisikan dia sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Dan tadi disentil oleh Pardin bahwa data hari ini menunjukkan bahwa terkonfirmasi fenomena itu. Data menunjukkan bahwa hari ini adalah kemiskinan paling tinggi ada di Halmahera Timur, ada di Halmahera Tengah. Artinya bahwa di pusat-pusat investasi pertambangan itu menunjukkan ada fenomena resource curse itu. Itu fakta menunjukkan ke kita hal itu. Nah, karena itu saya ingin mengakhiri ini dengan mengajak kita bahwa yang Kakak Willy bilang bahwa bercerainya antara tata dan laku tadi itu. Nah, ini sebenarnya ada ketidakkonsistenan kita ketika kita memberi argumentasi atas sesuatu untuk kemudian seolah-olah
itu adalah yang terbaik dengan alasan-alasan baik itu saintifik, alasan-alasan kultural, dan alasan-alasan lainnya. Saya ingin menyampaikan atau menceritakan, ada kisah. Dulu, kalau tidak salah, kalau di gambar peta itu kan benua Amerika itu kan begini ya. Di tengah-tengah, kalau di peta di tengah-tengahnya itu ada suku Indian, penduduk asli Amerika. Ikan paus itu kalau musim panas, dia akan turun, cari makan. Kalau dia naik musim dingin, kalau tidak salah mungkin nanti Prof. Janip, orang perikanan bisa mengkoreksi kalau salah. Dia naik, dan kalau dia cari makan kemudian dia naik, itu lama. Nanti baru dia turun cari makan lagi. Melewati jalur ruayanya itu melewati suku Indian. Ada tradisi suku Indian, nenek moyangnya, itu mengejar ikan paus. Sementara regulasi Amerika itu menyatakan ikan paus itu adalah satwa yang dilindungi. Karena jumlahnya itu sudah terbatas. Itu undang-undang atau regulasi di Amerika. Suku Indian berdalih bahwa ini alasan kultur. Nenek moyang kami itu dulunya tetap mengejar ikan paus. Kelompok environment menyatakan bahwa tidak bisa. Ini adalah satwa yang dilindungi karena jumlahnya terbatas dan jangan kalau diburu nanti akan dia punah. Perdebatan ini tidak menemukan jawaban. Satu bertahan dengan alasan tradisi nenek moyang kultur, dan satu bertahan dengan norma yang telah diatur oleh negara. Lalu kemudian kelompok ekonomi sumber daya alam hadir. Mereka setelah melakukan pengkajian, lalu memberikan kesempatan kepada suku Indian. Silakan Anda melakukan ritual Anda, memburu ikan paus. Tapi dengan catatan, jangan Anda mendalilkan alasan kultural, tetapi menggunakan senjata modern untuk Anda bunuh dia. Terkadang kita mendasarkan dalil argumentasi historikal atau masa lampau, tetapi perlengkapan yang kita gunakan untuk kita melakukan itu dengan kondisi persenjataan modern hari ini. Karena orang ekonomi sumber daya alam sudah tahu, nenek moyang suku Indian itu dulu mengejar ikan paus dengan dayung dan perahu dan dengan tombak. Dan sejarah mencatat suku Indian tidak pernah berhasil membunuh ikan paus. Karena itu mereka, kelompok ekonomi sumber daya alam bilang bahwa silakan kejar buru ikan paus, tetapi syaratnya adalah menggunakan perlengkapan yang digunakan oleh nenek moyang mereka, karena alasan yang Anda gunakan adalah alasan kultural. Nah, ini sebenarnya perspektif yang mesti harus kita gunakan di tengah banyaknya kompleksitas persoalan berkaitan dengan problem pengelolaan sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam, dan distribusi yang dikembalikan ke Maluku Utara yang menurut kita itu belum terasa imbang. Nah, persoalannya adalah ketidakimbangan itu kira-kira apa yang mesti harus kita lakukan. Nah, saya kira hal yang mesti harus diperbaiki pertama adalah pengaturan tata kelola kelembagaan. Karena ini yang menjadi sumber permasalahan. Regulasi secara nasional yang memproteksi daerah untuk mendapatkan haknya yang semestinya dia dapatkan. Contoh yang paling sederhana yang baru saja terjadi. Ketika tahun 2025 Undang-Undang APBN telah diketuk. Tetapi dalam perjalanannya terbitlah Impres dan kemudian ditindaklanjuti dengan KMK tentang pencadangan dana TKD untuk seluruh daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Impres nomor 1 itu lebih tinggi dari undang-undang? Sesungguhnya undang-undang itu jauh lebih tinggi dari Impres. Dan pagu daun nasional telah ditetapkan. Tapi faktanya itu dicadangkan dan Provinsi Maluku Utara mendapatkan pencadangan dana di tahap awal kurang lebih 776 miliar untuk konsolidasi Maluku Utara. Nah, menurut saya ini sebenarnya ada inkompatibel
regulasi dan pengaturan kelembagaan di level nasional yang itu berimplikasi pada daerah-daerah. Yang kedua, dari Impres nomor 1 diturunkan lagi menjadi edaran Mendagri dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, semua kita pasti base-nya adalah regulasi, mungkin Kakak Dan karena base regulasi itulah yang mengkerangkai inovasi dan kreasi daerah untuk bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas fiskal di daerahnya. Contoh yang paling sederhana adalah misalkan daerah harus mengoptimalkan PAD-nya, tetapi di Undang-Undang Nomor 1 juga memberi proteksi terhadap inovasi dan kreasi daerah terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah. Jadi saya kira ini problem yang kompleks yang saya kira membutuhkan insight dari kita untuk mengkonstruksi kira-kira apa yang mesti harus kita lakukan dalam rangka menjawab tantangan yang kita hadapi berkaitan dengan eksploitasi yang masif, tetapi distribusi terhadap hasil yang kita miliki ke daerah itu menjadi sangat timpang. Itu adalah catatan merespon apa yang ingin saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir, paling terakhir adalah kita ingin menjadikan Malut sebagai best practice dari Kakak Willy tadi. Nah, kira-kira apa ini focal point yang mesti harus kita rumuskan untuk menjadikan Maluku Utara? Apakah berkaitan dengan rumusan tentang pembagian DBH yang adil dan setara? Ataukah rumusan berkaitan dengan contoh yang kemarin kita gagas adalah bahwa mungkin karena suara Maluku Utara ini tidak nyaring di pusat karena hanya 3 orang sehingga diperlukan ada tambahan kursi di DPR atau apa? Nah, ini mesti harus menjadi catatan bagi kita dalam diskusi malam hari ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya konkretin aja yang barusan. Ini Kakak Gunawan tadi tentang tata kelola. Ada yang luput di kita. Ini relate dengan SOPIPI. Bisa nggak kita paksa semua yang punya IUP dan semua yang eksplorasi itu berkantor di SOPIPI? Itu konkret. Jadi buka cabang kantor tidak di Jakarta, tapi di SOPIPI. Konkretnya, teknokratiknya. Sehingga dia tidak, tadi Pak Abdul Rahim, angka yang bubble itu, angka yang shadow itu, tidak seperti itu. Dia tercatat saja tapi tidak pernah singgah di kita. Ini ada yang diinisiasi oleh apa? Nih, saya ini kan tinggal di Jogja. Jogja itu orang datang dari seluruh Indonesia menyumbang emisi ke Jogja. Plat nomornya nggak AB, nggak Jogja. Plat nomornya Kakak Tamrin bawa motor dari Ternate. Plat nomor dia bayar pajak di sini. Dia tidak bayar pajak di Jogja, tapi emisinya di Jogja. Iya toh? Apa beda dengan kita? Kalau kita merujuk pada tata kelola, untuk kemudian juga ada terjadi pemerataan. Bukan hanya pemerataan, ya keadilan itu. Kamu eksploitasi di sini. Kemiskinan terjadi. Bagaimana caranya? Kalian kantor di sini. 1, bagaimana penyerapan tenaga kerja? Terbuka. Paksa orang-orang ini berkantor minimal di ibu kota provinsi. Setelah itu baru ibu kota, kabupaten dan kota. Ini kan enggak. Yang kedua, bank. Nah ini saya uang nih, Pak Abdul Rahim, Dr. Gunawan. Banknya itu kita juga sama. Uangnya itu nggak pakai rekening bank kita, paksa pakai bank daerah. Semua gajinya, sehingga terrecord semua. Jadi kalau kita berbicara teknokrasi policy, tata kelolanya, kalau kita pakai bank himbara, itu alhamdulillah juga. Tapi setidak-tidaknya bank asingnya, itu cuma pembukuan aja. Hari itu juga, jam itu juga langsung ditransfer ke kantor pusatnya. Cek. Kita nih kalau ya liberalisasi perbankan yang kita gila. Bisa Malut punya bank daerah apa namanya? Bank Maluku Malut. Udah. Bikin semua.
transaksinya harus pakai Bank Maluku Malut. Kalau konteksnya bagaimana tata kelolanya, bikin kantor cabang di sini. Itu bisa tidak dipegang. Harus dinegosiasikan. Itu tadi kan dalam kerangka best practice. Kalau ini terjadi, itu juga daerah-daerah lain akan menjadi merujuk itu. Kakak pikir kantornya semua di mana? Semua bayar pajak di Jakarta. Ini TKA aja. Saya kan kemarin ngungkar komisi ke sini. Clearance-nya di Sulut, bukan di sini. Di sini penerbangannya jadi domestik. Nah, konteks itu kemudian kalau kita berbicara APBD, kita berbicara tentang pembukaan yang lain. Kok kalau mau konteksnya Sopipi itu biar tidak jadi situs. Ntar lagi jadi candi dia, jadi artefak dia tuh. Nah, bagaimana mengoptimalisasi itu? Kenapa para politisi nggak ada di sana? Gini, ada pendekatan demokrasi yang baru. Kakak-kakak semua, itu ada 4 pilar dari aktor demokrasi yang baru. Tidak hanya political society, tidak hanya civil society, tidak hanya government, tapi ada business community. Nah, saya dengan Kementerian HAM sudah meluncurkan program Musrenbang HAM. Nah, itu multi aktor. Saya bilang Musrenbang HAM ini di kantor polisi, di kantor tentara, tidak hanya di kantor lurah, tidak hanya di tempat-tempat, tapi di mana? Bisa di kantor perusahaan. Sehingga dia involve dalam proses itu. Jadi dia tidak terputus. Kan kadang-kadang kita nggak tahu. Iupnya keluar, tapi dia tidak melakukan kontribusi apa-apa. Bisa kita paksa untuk kemudian, lu kalau dapat iup berkantor di sini. Sehingga nggak fiktif. Iya toh? Sudah pertumbuhannya fiktif, bukan fiktif lah. Di atas kertas, eksistensinya juga tidak ada. Virtual semua. Paksa, buat kantor. Dan Pemda gini, kalau mau, ini berbicara sejarah IKN. Kasih tanah kami freekan, tapi kalian bangun kantor di sini. Itu akan hidup. Kan Pulau Halmahera tanah banyak sekali tuh. Sopipi masih kosong banyak tuh. Suruh bangun kantor, tanah gratis. Baru kemudian negosiasi yang berlayer-layer. Kontraktornya jangan dari Jakarta lagi, Pak. Jadi multi layernya hidup. Gitu, Kakak Ulis. Siap, Kakak. Jadi kita masih punya sesi terakhir 3 orang. Jadi sebenarnya masalah kantor itu sudah beberapa tahun lalu saya sudah pernah liburan di sini. Iya. Memang Regulasi. iya. Daerah bisa mengatur soal itu. Ini akan ada summary, kata si Ibu Gup semalam itu, dia bilang nanti ada summary di akhir, di ending akhirnya ini nanti ada itu. Dan kita masuk dulu di sesi yang kedua terakhir ini ya. Kok Umar ini banyak sekali sebetulnya nih, tapi saya prioritas dulu 3 karena sesuai pembicaraan awal saya tadi. Karena itu Kakak Is, Bos UB, kemudian Dr. Tamrin. Berbicara tentang Maluku Utara, ada catatan dari seorang kolumnis, seorang peneliti yang bernama Ptolemus. Dia punya catatan tahun 200 sebelum Masehi. Dia punya catatan bahwa Papua adalah bagian daerah kekuasaan Kesultanan Tidore. Itulah yang menjadi Papua masuk Indonesia. Kalau tidak, lagu kita hanya dari Sabang sampai Manado. Nah, sekarang kalau kita menakar keadilan negara untuk Maluku Utara, saya hanya ingin menyampaikan bahwa
2000 tahun lalu, mungkin moyangnya Kakak Willy masih pakai cawat, orang Jawa masih pakai cawat, orang Sulawesi pakai cawat, orang Maluku Utara sudah pakai jas, pakai biskap. Karena hubungan yang namanya jalur sutra itu. Tapi sebuah pertanyaan, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, Maluku Utara adalah salah satu dari sekian provinsi yang terkebelakang. Ini yang kita butuh, keadilan negara terhadap provinsi ini. Maluku Utara ini pusat ikan dunia bahkan. Kita punya pengurus partai di tingkat desa. Dia keluarganya di Filipina. Setiap Natal itu dia ke Filipina pakai perahu sampan, motor penggeraknya ketinting. Saya bertanya, kok berani? Dia bilang iya. Pagi sorenya saya sudah sampai banyak sekali kapal-kapal ikan Filipina. Artinya kalau perjalanan pagi sampai sore berarti kapal ikan Filipina itu masih berada di wilayah Indonesia. Apakah tidak ada kapal patroli? Pasti ada. Dan kapal patroli itu dibeli oleh uang pajak negara. BBM-nya dibeli pakai uang pajak negara. Yang mengendalikan kapal itu digaji oleh negara, senjatanya dibiayai oleh negara, tapi jangan-jangan mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ikan Filipina. Akibatnya apa? Maluku Utara punya pusat ikan, tapi yang punya nama 3. Bitung, Benoa Bali, dan General Santos Filipina. Ini yang perlu kita dalami nanti ke depan. Yang kedua, kalau dulu dikatakan emas hitam lebih mahal dari emas yang namanya rempah-rempah, ini dunia sudah bergeser. Maluku Utara sudah menjadi daerah tambang. Tapi saya selalu dalam diskusi kecil saya bilang harus kita waspadai. Nikel ada batasnya. Mungkin 20-30 tahun selesai. Jangan sampai selesai apa yang disampaikan oleh Prof. Janib. Halmahera sudah jadi profesor karena sudah botak semua. Top file dibuka semua. Tanah humus dihilangkan. Tidak bisa dijadikan daerah pertanian. Masyarakat menjadi miskin kembali. Oleh karena apa? Setelah selesai operasinya pabrik nikel, yang masuk Madura untuk potong-potong besi tua. Itu kita tidak inginkan. Kita harus bercermin pada eksploitasi tambang pertama di Indonesia, Sawalunto. Sekarang menjadi kota mati. Beda sama Texas. Begitu selesai, dia menjadi kota yang luar biasa. Kita berharap Maluku Utara pun demikian. Salah satu contoh yang saya dapat informasi, belum tentu benar. Tambang IWIP tidak ada multiplier effect. Mereka kelola semua sampai pada tingkat penginapan, kos-kosan, itu dibangun oleh perusahaan. Apakah pekerja itu membayar uang kos-kosan walau-walam? Tapi kalau itu yang terjadi sangat luar biasa kurang ajarnya. Ini yang harus kita berpikir. Ya. Sehingga ke depan Maluku Utara tidak menjadi lagi provinsi tertinggal. Tidak perlu ada kata menakar keadilan negara untuk Maluku Utara. Semua tergantung kita. Padahal dulu Sulawesi Utara tidak ada arti dengan Maluku Utara. Begitu hebatnya. Sampai sekarang ada informasi Xi Jinping ingin menghidupkan kembali jalur sutra itu. Mungkin karena sudah larut malam penyampaian saya sementara sampai di situ. Masih ada yang lain-lain.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa poin yang langsung straight to the point aja. Dari dua pembicaraan ini saya menarik dari dokter itu bahwa judul ini harus menggugat pemerintah pusat. Kedua adalah dari Kakak Willy bicara tentang state lane dan kaitan dengan Republikan tadi. Berarti bicara sejarah lahirnya untuk Republik. Saya mundur ke belakang sedikit. Bahwa daerah ini sudah berpikir tentang bentuk negara saat itu. Iya. Sultan Iskandar Muhammad Jabir pada tanggal 5 Desember 45 itu menawarkan kepada Kontroler Van Hoven tentang Federasi Swapraja. Sultan sudah berbicara bentuk negara pada saat itu dengan alasan bahwa rakyat Maluku Utara ingin merdeka sama dengan Anda ini, Belanda. Dan untuk Indonesia nanti daerah ini kita memberikan kesetaraan kepada federal pusat. 1 tahun kemudian Van Mock bikin pertemuan Malino di Sulawesi. Diundanglah Gorontalo, Manado, Ternate gitu. Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah tetap memperjuangkan federasi. Tapi ditolak saat itu kan. Lahirlah embrio negara Indonesia Timur, NIT gitu. Lahirnya 46 itu. Kemudian perjalanannya hidup cuma 1 tahun. Pada saat itu anak Agung Gede Agung Perdana Menteri. Sultan Ternate diangkat menteri dalam negeri NIT gitu. Jadi daerah kita kecil ini sudah berbicara tentang bentuk negara. Dan saya kira ini perlu dibagi, di-share untuk bisa tahu ini bahwa kita juga punya kontribusi selain Tidore mengklaim secara historikal Papua kan. Gitu. Sesudah itu transfer kedaulatan 49 negara Republik Indonesia Serikat yang kurang lebih 15 negara itu oleh Sultan Hamid II itu bersama Muhammad Hatta kompresi meja bundar. Terjadilah pengalihan transfer kedaulatan dalam bentuk RIS Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Sesudah itu baru berkembang menjadi negara. Sultan Ternate karena terus melawan, Soekarno sama Hatta bilang udahlah Pak Sultan, kita bersatu dulu kan gitu. Tapi cerita nenek saya waktu saya hidup di Jakarta, Hatta mau. Iya, Hatta mau federasi. Tapi ini saya ini sudah sekedar flashback. Iya, kita cerita sejarah. Tapi kalau dari analisa sistem, kita belajar tentang teori sistem. Kalau sistem itu outputnya buruk, sistem itu perlu dipertanyakan. Iya. Kan begitu. Kalau pendekatan saintifik tadi. Perlu dekonstruk. Jadi kalau kita bicara, waktu saya ikut Lemhanas, saya bicara federasi. Tapi mereka bilang bahwa, oh udah nggak bisa. Saya bilang enggak, ini dan pendekatan akademis, pendekatan saintifik. Masa saya dilarang? Anda belajar teori sistem. Kalau sistem outputnya buruk, sistem itu dipertanyakan. Ini bukan makar. Iya. Jadi sudah sampai situ tahun 50 Soekarno bujuk Pak Sultan. Udahlah. Jadi menteri dalam negeri. Dikasih rumahnya tapi ada tulisan tadi dibilang di Latu Hari-Hari. Tapi saya dapat cerita itu di dekat Cikini, depan Cikini. Sultan Muhammad Jabir itu dapat rumah di jalan depan Cikini itu jalan apa ya? Bukan, itu nanti Raden Saleh terakhir. Depan Cikini, depan tim itu. Gunandia Mas mutar begini, Gunandia lama, mutar masuk. Kebun binatang. Jalan kebun binatang dari rel kereta itu pas memasuki Cikini, tinggal itu kebun belakang. Sultan menetap situ, kemudian ke Raden Saleh. Kemudian ada sejarah yang lain, seolah-olah ditodong begitulah. Sultan dituduh ke Manado, ke Makassar. Itu keluarga cukup sedih, memang pedih itu, istiwa itu. Itu sebenarnya tidak perlu dicerita. Itulah. Saya kebetulan
masuk dalam wilayah itu. Ya, saya tahu banyak dari lisan dan maupun referensi yang lain. Sayang Pak, Dayat tidak datang ini, senator ini. Ini kalau mereka berdua datang bersama Sultan Tidore, menarik kan gitu. Ya, Bapak senator kan? Iya. Sultan Dayat. Bapak senator sekaligus Sultan Ternate. Ya. Jadi saya ingin sampaikan ke Kakak Willy bahwa jangan-jangan salah satu variabel membuat ketidakadilan adalah bentuk negara. Kalau federasi, mohon maaf, kita mengelola negara ini sendiri. Zaman itu Sultan diajak oleh Smokil. Pak Sultan, kita bergabung di RMS. Sultan mendak, Anda punya negeri miskin. Masa Sultan bisa membayangkan bahwa negara kita kaya dan ternyata tambang di mana-mana kan gitu. Nah itu. Jadi dulu memang bentuk konflik di sini antara Republikan dengan Federasi. Partai-partai politik banyak yang Republikan, termasuk Alor Monunutu, Hasan Bisori, itu dididik oleh Sultan. Bentuk partai saat itu di sini. Tapi mereka justru ya itulah politik. Iya. Dia ikut ke Rusian Anwar ke sini, terjadi gejolak di sini kan, larilah mereka ke Jogja. Jadi ke Jogja sana, ini Anwar Menuntut kan tidak kawin dia ini, tidak menikah. Dia dihidup di sini, dipiara oleh Sultan sama Hasan Bisori itu. Tapi begitulah politik, kita harus berbeda dalam pendekatan. It is pass away. Tapi saya kira jangan-jangan mengatakan bahwa bentuk negara ini membuat negara ini susah kira. Iya. Jadi bukan cuma Karena aja. Rias Rashid menawarkan tentang otonom daerah juga tidak bisa mengkris kesejahteraan. Dan itu saya selalu ingat-ingat itu. Sultan menolak waktu saya DPR di bawah. Ada para datang ke DPR mengatakan bahwa Sultan Ternate ikut. Oh sebenarnya enggak. Sultan Ternate tidak pernah menerima pemikiran Smokil pulang lagi. Karena Sultan bilang Anda punya daerah miskin. Anda mau masa ikut sama Anda? Tidak ada. Sultan Ternate Kamuan Jabir Sah. Tidak ikut. Jadi itu sekedar historikal. Saya ingin mengatakan hipotesis jangan-jangan bentuk negara ini membuat kita sengsara. Karena kita nggak bisa mengelola daerah kita sendiri. Iya. Ini hanya hipotesis, nanti bisa diuji lagi. Kemudian kedua, bagaimana mengatasi eksploitasi ini agar keadilan itu bisa dalam jangka waktu pendek ini. Apa perlu ada pressure politik historikal? 4 sultan ini berkumpul. Nasdem panggil 4 sultan ini. Wih, Nasdem ya? Ya, Nasdem panggil 4 sultan ini, minta pemikiran, kan? Kita ingin seperti apa? Nanti kolaborasi dengan para akademisi. Akademisi kasih pikiran-pikiran ekonomi, historical, background. Sultan bombardir secara politik historical gitu. Ya enggak, dan ini enggak boleh berbunyi di sini. Datang ke sana minta audiens dengan Prabowo. Kami daerah punya inventarisasi masalah. 1, 2, 3, 4. Kami inginkan 1, 2, 3, 4. Dan tidak bisa diam saya kira dalam jangka pendek. Papua punya daya tawar karena mereka ingin merdeka. Sehingga pemerintah pusat pusing kan. Kita memang daya tawarnya kecil. Tapi harus lakukan sesuatu. Saya kira saudara-saudara saya ini para akademisi bisa sama-sama dengan Pak Sultan dan juga birokrasi. Duduk bersama, atur proposal, pemerintah sering fasilitasi untuk menghadap kalau dalam waktu pendek ini. Kalau mau, dan saya tawarkan di forum ini, Nasdem bisa menjadi katalisator kan, untuk menjadi mendominasi pertemuan itu, gitu saya kira. Ya, terus ketiga saya kira untuk meredam agraria ini, cepat-cepatlah mungkin bisa lakukan perda adat. Perda tentang hak wilayah. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B. Iya, 18B ayat 2 itu negara mengakui. Negara mengakui dan menghargai kesatuan-kesatuan hukum adat dan
Yes, dia lebih tinggi daripada yang lain. Konstitusi itu, konstitusi. Yes, konstitusi dan hak-hak tradisional dalam bingkai RKRI berdasarkan undang-undang. Itu. Kedua, muncul di Agraria nomor 5 tahun 60. Nomor 5 tahun 60. Itu mengakomodir tentang hak wilayah. Jadi, saya kira secara undang-undang bisa dilakukan. Kenapa kok masyarakat adat tidak bisa lahir undang-undang itu? Aman. Undang-undang lebih tinggi kan? Aman. Laki aman. Saya Kakak Willy waktu masih di partai PDK, saya mohon maaf kebetulan iya ada yang keren. Mohon maaf, saya 2004-2005 alhamdulillah saya wakil ketua DPR. Karena saya putra orang Ternate, saya bikin perda adat untuk meninggalkan oleh-oleh legacy terhadap daerah ini. Saya buat perda adat dengan pikiran dan tangan saya ini. Kemudian saya melobi fraksi-fraksi itu. PDIP, P3, mereka semua ikut. Dia menjadi hak inisiatif DPR. Saya sendiri, saya lapor Sultan tadi itu. Sultan bilang silakan. Saya lakukan itu. Dan saya sudah berbuat. Perda itu kalau nggak salah 9 pasal, masih kecil. Kemudian nomor 13, 2009. Itu terdata di bawah. Kalau yang kondisi yang sekarang ini bisa lakukan perubahan perda itu. Saya sudah siapkan perubahan. Tapi ya, saya pernah ngomong teman-teman DPR dari Nasdem, belum menerima. Padahal saya sudah tawarkan mau, saya bisa jadi pembicara tentang perubahan. Karena daerah ini RT RW berubah kan, gitu. Perda adat. Saya kira itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran untuk jadi kontribusi agar cepat gitu. Keadilan bisa hadir di Maluku Utara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ternate, ya. Pak Dr. Aziz dan Cinini, Ko Umar, teman-teman semua. Saya kira dari tadi tong bicara banyak hal terkait eksploitasi dan distribusi tambang, soal keadilan tambang di Maluku Utara ini. Dan jujur saja memang teradil, begitu saja. Berapa susah bicara. Memang teradil kok. Nggak adil ini, eksploitasinya banyak, distribusinya sedikit. Kira begitu. Teradil. Pemerintah pusat tidak adil. Begitu saja. Kan begitu. Nah, bagaimana supaya keadilan ini bisa ada? Memang terima kasih teman-teman di Nasdem ini menginisiasi diskusi-diskusi yang sifatnya agak asik begini. Iya. Prospektif begitu. Iya. Dan mudah-mudahan ini berlanjut terus. Insyaallah. Iya. Tapi dalam konteks kebijakan publik ini hanya sistemik. Iya. Apa maksudnya? Agenda sistemik saja. Tadi Bung Willy bilang kalau bisa kita buat simposium untuk sekalian mematangkan ide ini. Itu juga mau simposium, mau apa segala macam, dia tetap sistemik agenda. Dia bisa jadi formal agenda kalau ini dibicarakan di DPR langsung. Kakak Willy yang bawa langsung begitu. Itu iya, mudah-mudahan Kakak Willy jadi salah satu, walaupun bukan orang Maluku Utara secara darah, tapi orang Maluku Utara secara nasib begitu. Iya, keberpihakannya jelas. Secara gen tidak. Iya, secara gen tidak, tapi secara spiritual. Kalau secara spiritual orang Minang dan orang Ternate ini sudah selama sudah. Begitu. Iya. Mungkin kalau Kakak Willy sempat tadi berapa hari ini ada masjidnya orang Minang di Salero sini. Iya, itu khusus buat orang Minang itu. Iya. Dan kalau Dr. Gunawan, Dr. Gun bilang tadi ini Mas Willy ini itu politisi rasa kampus, memang dia orang kampus. Gun kakak angkatan, dia alumni juga Willy. Jadi memang cuma dua kan kalau orang merubah daerah ini. Pertama tadi saya sepakat dengan Kois, iya, federal saja.
Kan begitu. Iya, karena dengan federal, orang bisa kelola, atau bahasa dia Rasid itu otonomi khusus, otonomi penuh. Orang bisa kelola sendiri. Kan begitu. Dalam konteks itu, beberapa orang Maluku Utara itu pernah masuk di penjara. Cuma gara-gara ini, 58. Saya sebut saja satu, paman saya, Ricky Strada, Sekda Haltim. Ya, Sekda Haltim TT itu masuk Bui, masuk Nusa Kembangan gara-gara itu. Iya. Begitu. Abdul Wahab Kasim. Ya, atau Kepala Bapeda Maluku Utara PTT itu. Abdul Wahab Kasim itu masuk Nusa Kembangan gara-gara meminta ini keadilan ini. Begapa Ternate dulu yang dari rempah dari sejarahnya itu besar, dia jadi kecil. Itu juga yang Aceh minta kan, begitu. Nah, kalau federal, ya undang-undangnya dibalik. Orang 80, orang 20 di pusat. Iya. Kan begitu saja. Iya. Memang orang cuma 4 orang, Maluku Utara cuma 4 orang. Tapi mudah-mudahan kalau Nasdem yang ini dengan beberapa Gerindra, ya kan, Kakak Willy ini kan punya teman-teman di Gerindra, punya teman-teman aktivis, ya seangkatan 98. Ini Willy ini luar biasa, aktivis, dan saya percaya kalau integritasnya sampai hari ini insya Allah. Iya, salah satu-satunya politisi yang punya akar literasi kuat. Sampai sekarang beliau buka satu tempat di Jogja dan itu khusus diskusi. Iya. Punya dia sendiri, punya beliau sendiri. Nah, untuk Kakak Willy saya kira mudah-mudahan ini bisa mengapresiasi kami di Maluku Utara dengan sumber daya alam yang besar tapi dapat bagian yang kecil. Jadi kalau terfederasi undang-undangnya dibalik saja. Selebihnya Foya dan Foriki terusan terlalu banyak bicara. Iya, makasih. Terima kasih Bapak Dokter. Foya dan Foriki ya. Iya, Kak Willy, silakan. Bermimpi ya. Diskors saja dianggap satu hal yang makar. Itu alangkah miskinnya kita. Itu. Kita berdiskusi kayak gini kata Kakak Tamrin tadi, sudah penjara. Itu cuma diskusi. Teman Kakak Tamrin ini dulu cuma mengedarkan buku Bumi Manusia, masuk penjara tuh. Nah, jadi tentu hal-hal seperti itu harus kita terabas hari ini bahasanya. Diskors tadi yang disampaikan oleh Kakak Is, satu, bagaimana kita tidak menjadi generasi amnesia. Segala sesuatu ya konteksnya kan kembali kepada apa? Sejauh apa kita bisa memanusiakan manusia dan memajukan peradaban. Itu hal yang paling substansial. Itu aja. Bagaimana kita bisa memanusiakan satu dan manusia lainnya dan peradaban semakin maju. Jadi diskors itu hanya bridging saja. Nah, Kakak Tamrin tadi ini bicara kerangka metodologis. Bahwasanya keresahan ini kan tidak hanya terjadi di Maluku Utara. Semua. Tadi kan saya ambil contoh Aceh, Riau. Tadi Pak Umar mengatakan Sawalunto. Sawalunto itu kampung saya, Pak. Belanda itu membangun infrastruktur scientific approach. Jadi dia kelilingi itu biar kemudian ini tanahnya ternyata tanah yang rentan terhadap longsor. Jadi dia bangun rel kereta dan jalan itu tidak sembrono, tidak serampangan. Dan kemudian tidak hanya ekstraktif. Tapi juga tadi kalau Profesor Jani perikanan, another side itu juga penting. Kenapa kita terlalu tergantung dengan barang Tuhan? Iya toh? Jadi maksud saya banyak hal opsi yang perlu kita elaborate gitu. Tapi sekali lagi kalau bicara federal di back mind kita itu negatif, hegemoninya negatif. Ya karena dianggap sebagai inisiasinya apalagi KMB tau, konferensi meja bundar itu dianggap sebagai kekalahan republikan. Walaupun sebenarnya secara faktual ini yang paling kontemporer Sultan Cirebon
yang berbicara ini. Karena sebelum 17 Agustus itu, di bulan yang sama, Cirebon dengan sultan-sultan ini mendeklarasikan Swapraja Konfederasi itu. Tapi dunia tidak gubris itu. Artinya Indonesia merdeka itu bukan upaya yang pertama, itu upaya yang ketiga. Sebelum Cirebon juga ada Purwokerto. Sudirman dan kawan-kawan itu juga melakukan deklarasi. Artinya upaya itu banyak political exercise. Nah, diskusi ini saya pikir suatu hal yang perlu kita kembangin, kita dalamin. Tapi saya punya catatan, contoh. Saya ini diundang ya masih jadi pengajar lah ke Timur-Timur. Setelah merdeka ternyata kondisinya ya seperti kolonial, lebih parah. Diskriminasinya paling parah. Masuk ke kafe itu cuma ekspat yang bisa masuk. Seperti plug di zaman kolonial. Teman-teman kalau ada waktu, kalau coba buka YouTube-nya aja, nggak perlu datang ke Timur-Timur. Dan semua tergantung dengan Indonesia sampai hari ini. Makanya penyelundupannya tinggi. Bahkan televisinya pun, mereka enggak punya televisi nasional. TV nasional itu Indosiar, Akademi Dangdut Indonesia itu. Itu bayangkan, jangankan secara kedaulatan, yang lain-lain, hegemoni budayanya enggak putus. Makanya bahasa Indonesia itu tetap menjadi bahasa wajib yang diajarkan mulai dari SD. Karena ketergantungan. Nah ini ada pengalaman lain nih. Jadi kakak-kakak, kita tentu menimbang ini, berkaca ini satu standpointnya yang kemudian kakak Is yang harus kita balik. Kita kadang-kadang selalu terjebak dengan mitologi. Nih, kami Desember kemarin kumpul di Jogja sama kakak Tamrin. Yang akademisi berharap pada politisi, yang politisi berharap pada akademisi. Ternyata kita masing-masing saling berharap dan saling tunggu-menunggu. Sama kita dong berharap pada sultan. Ternyata sultan juga berharap pada kita. Itu. Apa yang terjadi adalah gap komunikasi dan gap psikologi. Kalau kita mau periksa betul, modal utama kita di Nusantara ini, saya tidak bicara Indonesia, itu dialog. Dialog. Nah berdialoglah, bukalah ruang dialog seintens mungkin. Jangan kemudian kita juga menyerahkan kepada proses yang state-led. Kalau dia tidak menjadi common dreams, lalu common action, nanti dia tetap menjadi mimpi yang orang sedikit. Apa beda Indonesia multikulturalisme Amerika dengan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia? Ini secara sosiohistoris. Multikulturalisme Amerika itu dibangun karena mereka bukan lahir di Amerika. Mereka migran. Kita natif, Pak. Itu rata-rata orang yang datang di Amerika itu adalah buangan dari Eropa. Buangan. Ada agama yang non-mainstream segala macam diusir ke Amerika. Jadi dibikinlah pamflet, siapa yang mau ke Dreamland? Karena kalian di sini dianggap sekte yang terlarang. Orang Prancis, orang Itali, orang Irlandia datang ke sana semua, itu bandidos semua. Maka kemudian multikulturalisme penting untuk menjaga satu koeksistensi satu dan lainnya. Di kita enggak. Di kita natif. Bayangkan penyebaran Injil di tanah Papua itu dikirim dari Sultan Ternate. Sultan Tidore. Itu kan bagaimana kekayaan kultur kita. Jadi kita nih kalau dibilang bangsa yang paling moderat dan toleransi, datang ke sini. Ini nggak ada konflik yang begitu tajam gitu. Nggak butuh multikulturalisme dalam bentuk yang dekrit, yang tekstual. Dia hidup sebagai nafas dan langkah kita. Jadi saya ngajak kakak-kakak, ini baru warming up saja. Belum warming up juga.
Ini baru ngecap-ngecap saja. Saya kakak Tamrin belajar banyak malam ini dan bersyukur malam ini ada di antara kakak-kakak semua. Kenapa? Ini mulai dari keresahan. Tapi kita tanya, apakah orang banyak juga resah tentang hal yang sama? Itu. Apakah mereka masih memiliki mimpi-mimpi respublika, mimpi-mimpi hidup bersama? Terlepas di Jerman itu ada hal yang tidak boleh diamandemen. 2 hal. Konstitusinya dikunci itu. Pertama adalah bentuk negara, Republik Federal Jerman. Itu nggak boleh. Yang kedua ideologi negara. Siapapun partai penguasa, itu tetap ideologi negara namanya sosial demokrat. Jadi mau partai apapun, itu nggak boleh bergeser tuh. Tetap welfare state itu, ibarat di kita ya, hukum yang nggak bisa dirubah-rubah, 2 hal itu. Nah kita mau bagaimana? Konteksnya mau seperti apa? Tidak hanya konstruksi politiknya menurut saya. Kenapa? Tadi salah satu bagaimana menggolkan negara undang-undang provinsi kepulauan. Itu saya sudah terima dan kita inisiasi sebagai hak inisiatif. Tapi alasannya dipatahkan secara teknis. Bu Sri Mulyani bilang uang kita nggak cukup. Teknis saja. Satu hal yang fundamental dipatahkan secara teknis. Gitu. Tapi kalau kita berbicara kemiskinan, saya itu pertama maju itu 2014 itu dapil saya Karawang, Bekasi, Purwakarta. Itu kenapa pilih dapil itu? Karena itu yang paling dekat dengan Jakarta. Saya ini petugas partai soalnya. Apakah kemiskinannya tidak akut? Kakak-kakak bisa bayangkan. Tetangganya Bekasi, tetangganya Jakarta itu Bekasi. Orang ke desa itu harus dari Tanjung Priuk, mutar dari Ancol. Dari kota Bekasinya ke sana nggak bisa, nggak ada jalan. Dokter di puskesmas terada, nggak ada. Ini cuma 30 kilo dari Jakarta. 30 kilo. Kalau ditarik garis lurus, lebih dekat lagi. Apa problem kita? Tadi saya bisik-bisik sama Dr. Aziz. Ada perspektif kita yang kadang-kadang luput, yaitu perspektif yang strukturalisnya kita luput. Kita sering terjebak dengan hal-hal yang behavioral. Kita sering terjebak dengan hal-hal, tadi kakak Tamrin bilang, ini formil. Nah, ayo kita menggabungkan itu, ada kata kakak Ulis ini, scientific dan spiritual. Kita combine-kan semua ini dan kita duduk sama. Semoga kita duduk sama, tadi. Masyarakat peradaban yang tua itu lahir di Afrika. Kakak Umar, tapi dia berkembang di Eropa. Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan malam ini di meja ini, di ruangan ini, bisa jadi lebih maju di sini dan kemudian yang lain akan mengikuti. Jadi nggak perlu pesimis. Iya, toh peradaban bermula di Afrika, tapi di Afrika kita lihat sekarang bagaimana mundurnya. Dia berkembang di Eropa. Jadi kakak Gunawan, kakak Jani, kakak-kakak yang lain-lainnya. Di tangan kita semua, kita nggak usah saling tunggu-tunggu. Kita mulai dari sini, mana tahu. Dan kita bisa berupaya. Kedaulatan yang dibilang oleh kakak Tamrin itu, tidak perlu kita kais-kais, tidak perlu kita mengemis-ngemis. Dengan keringat dan tangan kita sendiri, kita buat di surga yang jatuh di bumi Ternate dan Tidore ini. Itu mungkin dari saya. Jadi kalau bicara komitmen kita bersama-sama, ya komitmen kita tetap kepada apa? Ya satu aja,
bagaimana memanusiakan manusia dan memajukan peradaban entah dimanapun itu. Mau di Ternate, mau di Tidore, mau di Sawah Lunto, mau di Papua di pelosok sana. Sama aja. Makasih sekali lagi, saya banyak belajar malam ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini ya pintu langit terbuka. Amin. Dan jangan hanya berhenti di sini kata Kakak Tamrin toh. Nah, kita habis ini baru kita take lab toh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dokter lanjut. Iya. Saya mungkin singkat saja tadi apa yang disampaikan oleh Cemai tadi, Umar, terkait dengan perspektif historikal tadi. Ada buku yang saya juga dapatkan referensi itu dari Kakak Tam, Leonard Andaya tentang dunia Maluku itu. Mungkin karena saya melihat bahwa problem yang kita hadapi itu karena kesadaran dan kecerdasan teritori yang sesungguhnya di masa lampau itu begitu menguat, itu kemudian hilang kekinian, dan itu dilegitimasi oleh pernyataan Kakak Willy tadi bahwa RUU Kepulauan itu adalah hal yang substansi tapi kemudian dipatahkan oleh hal-hal yang teknis. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kita berpikir jauh tapi karena dibatasi oleh ruang-ruang yang mungkin prosedural dan yang teknikal tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik apa yang disampaikan oleh Kakak Tam tadi. Ternate ini dulu besar, tapi sekarang dia menjadi kecil. Kita bilang, sebut saja tidak usah Ternate, Maluku Utara. Moloku Kiraha itu dulu besar dan sekarang kita kecil. Saya melihat bahwa ada, sebut saja ini adalah pesimisme. Jangan-jangan kita sendiri yang mengecilkan daerah kita. Itu soalnya karena saya mengingat Bang Koni Cornelis Lai ketika dia menanyakan ke teman-teman DPR kunjungan pada saat itu, Bang Saiful Rai sebagai ketua di Jogja dalam suatu acara diskusi, dan Bang Koni menanyakan apa problem Maluku Utara. Semua anggota DPR menjelaskan banyak hal. Problemnya begitu kompleks, dan ditutup oleh Bang Koni adalah bahwa problem Maluku Utara adalah orang Maluku Utara tidak berpikir tentang Maluku Utara. Itu yang disampaikan oleh Bang Koni. Dan karena itu saya ingin mengatakan bahwa di awal tadi, bahwa malam ini adalah kita melakukan diskurs tentang kita cross-cut ideas, bahwa ada penyuntingan ide. Konsolidasi. Ya, jangan-jangan kita ini selalu mengulangi permasalahan yang sering kita diskusikan. Jadi keputusan yang kita ambil itu seolah tidak menjawab permasalahan tetapi cenderung mengulangi permasalahan. Sebagaimana yang saya ilustrasikan dengan kaca di lift tadi itu. Nah, kita padahal dengan bagaya di kaca saja, melihat di lift saja, kita tidak lagi berpikir tentang lift ini dia lambat atau dia cepat. Tapi karena kita berpikirnya action langsung, jadi kita bilang, oh sudah, ganti saja di lift. Padahal biayanya jauh lebih mahal, dan ternyata tahun berikut liftnya juga tetap sama lambat. Tetapi dengan memasang kaca, mau tahun muka kah 10 tahun kah, orang masuk lift tetap berkaca. Dan itu sebenarnya lupa ini lift ini dia lambat atau cepat. Karena memang itu adalah perilaku, habitus yang dijelaskan dalam ilmu ekonomi adalah setiap orang itu dia ingin tampak gagah. Karena itu dia selalu di hadapan cermin itu, dia selalu melihat mana di sisi lemahnya itu. Dan pasti kita semua sadar bahwa kaca cermin yang di lift itu jauh lebih bagus daripada cermin yang ada dalam tumpe kamar. Itu sengaja dibuat seperti itu. Itu sebenarnya behavior economics menjelaskan terhadap soal itu. Dan saya kira mengakhirinya adalah saya ingin mengatakan bahwa tadi Kakak Willy bilang bahwa
paradigmanya dibangun pada otak kita. Perubahan dibangun dari otak kita, dan saya ingin mengatakan bahwa kesadaran juga harus dibangun dari diri kita. Karena itu mungkin kita semua pernah baca, ada pesan yang terpahat di makam di Inggris itu, mengatakan bahwa sejak muda saya ingin mengubah dunia. Tetapi ternyata dalam perjalanannya dengan segala kearifan yang dimiliki, ternyata saya sadar bahwa memang dia tidak bisa mengubah dunia. Terus dia ingin mempersempit harapannya, impiannya. Tapi lagi-lagi juga tidak bisa. Dan menjelang akhir hayatnya, dia baru menyadari bahwa andai dari awal dia ingin merubah dirinya sendiri, maka bisa jadi dia akan mengubah daerah, mengubah dunia, dan bahkan mengubah segalanya. Itu catatannya. Karena itu yang Kakak Willy sampaikan tadi, ya, bermulalah diskusi malam ini adalah bermulalah pada perubahan perspektif kita tentang cara pandang kita atas Maluku Utara, sehingga kepentingan Maluku Utara bisa kita ubah dan kita wujudkan sebagaimana yang kita harapkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kita lagi mengkonsolidasi pemikiran ini. Kita lagi mengkonsolidasi pemikiran karena semua itu memang diawali dengan cara kita berpikir. Kalau cara kita berpikir keliru, semua forik ya bisa. Karena itu problem yang kita explore, permasalahan yang kita cakapkan, memang sepertinya kita ada dalam labirin gitu ya. Mutar, belum linear gitu. Belum linear. Karena itu kita masih butuh forum-forum berikutnya gitu. Iya. Saya kira begitu. Koim masih mau ini pernyataan. Nanti terakhir ada penyerahan Kakak Nadia. Iya. Saya agak bingung ini karena banyak. Coba di ini dikasih. Koim kayaknya masih mau ini. Mau. Iya, lanjut Koim. Iya, memang yang paling besar di dunia ini bukan pemimpin. Juga yang paling besar di dunia ini bukan harta, kekayaan. Tetapi yang paling besar di dunia adalah bagaimana cara berpikir. Ya. Jadi terus saya ya memang cara berpikir kita itu adalah bagaimana Maluku Utara ini maju. Dan kita pikir itu. Tadi dibilang bahwa kemungkinan yang tidak berpikir tentang Maluku Utara adalah orang Maluku Utara sendiri. Dan ini memang kenyataan seperti itu sekarang. Tetapi semua ini bukan saja orang Maluku Utara, orang di Jakarta juga. Orang di Jakarta yang pemerintah itu dia mengeroyok rakyatnya sendiri. Gimana cara mengeroyoknya? Dia melanggar undang-undang cukup banyak. Pulau GB itu tergolong pulau kecil yang tidak bisa dieksploitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Dalam undang-undang itu, pulau kecil itu paling tinggi 2000 km persegi. GB itu hanya 325 km persegi. Tapi berapa perusahaan tambang yang ada di sana? Termasuk anggota DPR RI punya perusahaan tambang yang ada di GB sana. Dan Komisi 12 dari fraksi PDIP. Padahal itu melanggar undang-undang.
Iya, data valid. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan pemimpin kita di Maluku Utara juga punya tambang di GB. Iya, saya kira ini kita sudah mau. Harusnya pemimpin itu kan berikan contoh. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi kita ini dikeroyok dengan melalui satu pelanggaran terhadap undang-undang. Ya, itu problem. Berikutnya, masalah federasi. Saya kira tahun 99 itu sudah pernah diwacanakan oleh Amin Rais. Jadi koin bisa kita Karena federasi. Tapi banyak tokoh yang menolak itu. Termasuk Megawati menolak. Menolak itu federasi. Iya. Tapi saya kira masalah yang tidak perlu kita bahas. Ya, makanya nanti kita Karena masalah tidak boleh dibahas. Karena masalah tidak boleh dibahas. Iya. Itu dalam ilmu problema solving. Masalah tidak boleh dibahas. Tapi yang dibahas adalah faktor terjadinya masalah itu. Jadi faktor terjadinya masalah itu adalah sistem kita sendiri. Iya. Seperti itu. Ya, Saya kira demikian. Ya. Terima kasih. Terima kasih koin ya. Masukan saja untuk Kakak Willy. Selama ini kan ini kita bicara tentang keadilan, eksploitasi dan keadilan lah kira-kira begitu. Dan orang di kampung yang hidup di kawasan tambang dan sebagainya, ini mungkin juga tidak mengerti yang namanya DBH itu. Istilah DBH itu mungkin perdebatan intelektualnya di kalangan akademik LSM dan Apalagi fiskal ya. apalagi fiskal. Ya. Orang Kawasi, orang Lalile, orang Buli. Ini taunya cuma berkebun untuk makan, melaut untuk makan. Terus? Nah, dalam konteks yang itu, saya mungkin menyederhanakan. Kan kadang-kadang kita yang di pemerintahan ini, ketiga bagi hasil ini, DBH ini. Pusat punya berapa, provinsi punya berapa, kabupaten punya berapa. Nah, dari kabupaten ini, distribusinya ke desa pun, itu juga tidak adil. Begitu Bang Janib. Sederhananya misalnya, Lililev, Gemaf, yang dari 65% DBH itu mereka dapat berapa? Padahal kampung mereka itu habis dieksploitasi. Habis dijarah ya. Ya. Yang didapat oleh mereka itu cuma itu yang disebut dengan Cesar atau Komdev atau apa itu. PPM. Itu pun nanti diminta baru dikasih. Ya. Jadi usul saya sederhana. Mungkin kampus atau mungkin dengan Kakak Willy juga bisa berpikir agak sedikit Ekstrim lah ya. ekstrim, merubah undang-undangnya, undang-undang tentang pembagian itu. Jadi tidak sekedar pembagian DBH itu kabupaten. Kakak Tamrin itu bilang Bentar, kasih balik. bentar, saya bicara dulu Kakak Pilu supaya tidak putus-putus ini. Jadi bukan sekedar pembagiannya pusat, provinsi, kabupaten. Tapi daerah desa-desa ini juga harus dijelaskan dalam undang-undang mereka dapat berapa dalam bentuk bagi hasil itu. Apakah itu dijelaskan dalam undang-undang HKPD atau mungkin di undang-undang desa supaya ini tegas. Undang-undang desa lah ya. Iya, karena ini kalau Jangan tidak sembarangan diatur desa. ya mereka pasti cuma dapat itu cesarnya. Itu satu. Yang kedua, Kitong ini dari tadi tak putar ini dalam 1 bulan terakhir ini kan ada peristiwa pembunuhan. Ya. Ini yang menarik. Nah, nanti sebentar akan diserahkan ini. Peristiwa pembunuhan itu kalau kita ikut pemberitaannya sebenarnya berkaitan dengan ini, soal ketidakadilan ini. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, akhirnya melahirkan praktek teror di tengah hutan Halmahera ini. Jadi satu sisi kita bicara pertumbuhannya 35%, tapi kenyataannya masyarakat baku bunuh di tengah hutan.
Jadi mana ini kontradiksi dan paradoks ini. Nah maksud saya ini harus kalau mau bicara lebih apa ya kejadian praktik pembunuhan yang terjadi belakangan ini Kakak Willy, ini ada satu gambaran besar masalah yang sebenarnya tidak dipotret. Kampus juga saya lihat tidak melihat masalah ini sebagai problem sosial ekonomi yang menimpa masyarakat kita di tengah pertumbuhan yang begitu tinggi. Nah karena itu ini menggugah kesadaran kita untuk bisa mungkin mengadvokasi secara bersama-sama lah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Nadi. Ada yang mau diserahkan di luar forum ini ya? Seluruh akademisi yang hadir, OKP, terima kasih banyak. Semoga insya Allah akan kita lanjut lagi dalam forum-forum berikut dan konsistensi kita menghadiri ini penting. Saya kira demikian. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, forum discuss ini kita tutup dan selanjutnya kita bisa lanjut pada forum-forum lepas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.